Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Agustin Pratama, NIM 2100191024, kelas D, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan dari soal analisis biaya, yaitu tentang job order costing. Di sini ada permasalahan dari merch apparel. Nah, kita langsung ke soal aja ya. Soalnya waktunya cuma dibatasin 10 menit. Yang soal pertama, hitunglah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja untuk mengerjakan pesanan 100 unit kaos kain cotton combat 30S. Yang B, hitunglah biaya overhead untuk pesanan 100 unit kaos kain cotton combat 30S dengan dasar jumlah pesanan per bulan. Yang C, hitunglah harga pokok produksi HPPP untuk mengerjakan pesanan tersebut. Yang D, hitunglah harga jual pesanan 100 unit kaos kain cotton combat 30S. Dan yang terakhir, E, hitunglah jumlah laba yang diperoleh merch apparel dari pesanan tersebut. Nah, di sini kita langsung ke jawabannya aja. Yang pertama, diketahui pesanan 500 PCS per bulan. Ada biaya tukang sablon Rp7.000 per unit, tukang jahit Rp5.000 per unit, tukang pengemasan Rp3.000 per unit. Dan kita mendapatkan pesanan di bulan November 100 unit dengan kain cotton combat 30S. Dan ada juga biaya overhead bensin sebesar Rp100.000, biaya listrik Rp200.000, biaya air Rp50.000, dan ada biaya sablon, penjahitan, dan pengemasan, yaitu dengan total Rp150.000. Nah, kita totalkan menjadi Rp500.000 per bulan, ya kan, dalam 500 pesanan PS dengan biasanya. Nah, yaitu dengan soal yang tadi kita jawab. Yang pertama yaitu BBBL, biaya bahan baku kain cotton combat 30S, seharga Rp100.035 dikalikan 20 kg, yaitu 2.700.000. Dan yang B, biaya bahan baku RIP Krah, yaitu Rp138.000 dikali 2 kilo, yaitu Rp2.070.000. Dan bahan kemasan plastik yaitu 500 dikalikan 100 menjadi 50.000. Totalnya semuanya dijumlahkan ya, jangan lupa, menjadi Rp3.026.000. Yaitu kita tulis lagi PTKL, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita mendapatkan gaji sablon 7.000, gaji jahit 5.000, gaji pengemasan 3.000. Nah, di sini kita kalikan semua dengan 100, yaitu mendapatkan mendapatkan sejumlah total 700 untuk sablon, jahit 500, dan pengemasan 300. Nah, jangan lupa kita jumlahkan semuanya menjadi 1.500.000. Nah, ini untuk jawaban soal nomor A. Dan jawaban nomor B yaitu mencari biaya overhead. Nah, biaya overhead dalam kasus tersebut totalnya yaitu Rp500.000. Kenapa? Karena dia mendapatkan 500 pesanan, dan ini dibagi ya, Rp500.000 dibagi 500 pesanan menjadi Rp1.000. Dan sedangkan kita biaya overhead yaitu untuk 100 unit. Nah, berarti kita mendapatkan Rp1.000 dikali dengan 100 unit, yaitu mendapatkan Rp100.000. Ini untuk jawaban yang B. Sedangkan jawaban yang C untuk mencari nilai total HPP, ya kan. Nah, total HPP yaitu total BBBL dan total BTKL dan biaya overhead yang 100 unit. Nah, itu semuanya dijumlahkan dan totalnya Rp4.626.000. Nah, ini untuk jawaban yang C. Sedangkan jawaban yang D, kita ketahui pesanan cotton combat 30S yaitu 100 unit. Nah, dikalikan Rp56.000. Jadi totalnya Rp5.600.000. Yang terakhir yaitu jawaban soal E, yaitu rumusnya HPP dibagi dengan unit. Nah, kita HPP berapa tadi? Rp4.626.000 dibagi unit, yaitu 100 unit. Totalnya Rp46.260.000 per unit, ya kan. Nah, harga jual kurangi HPP per unit tadi, yaitu totalnya mendapatkan nilai Rp974.000. Kenapa bisa? Yaitu harga jual dikurangi HPP, maka hasilnya ini. Oke.
Nah, soal yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke soal yang kedua, yaitu proses costing. Nah, di sini kita sudah ada tabel. Nah, kita di sini suruh mengisi tabel-tabel ini. Nah, lanjutnya sekarang ke jawaban aja ya kan. Nah, sebelum menjawab unit ekuivalensi dari bahan baku, ada rumus yaitu PJ ditambah PDP. Nah, rumusnya yaitu PJ kita dapat dari ini kan produk jadi, ya udah berarti 12.500 ditambah ini 100. 100-nya dari mana? Dari tingkat penyelesaian BBB yaitu 100%. Nah, terus dikalikan PDP yaitu 2.500 dan hasilnya Rp15.000. Nah, di sini semuanya sama. Yang membedakan cuman hanya di persenan ini. Dari tenaga kerja 70%, sedangkan biaya overhead 80%. Nah, semuanya ini dikalikan sama seperti biaya bahan baku. Nah, kita mendapatkan hasilnya Rp14.025 dan Rp14.500. Sedangkan kita langkah selanjutnya yaitu menghitung harga produk produksi per satuan. Nah, biaya bahan baku per satuannya yaitu biaya bahan baku dibagi hasil dari unit ekuivalensi yaitu 15.000. Jadi kita mendapatkan Rp2.000 produksi per unit, harga produksi per unit ya kan. Nah, ini dari bahan baku dan tenaga kerja juga sama dibagi dan hasilnya Rp2.035.000 dan overhead pabrik juga sama menjadi Rp1.000. Nah, di sini setelah semuanya harga produksi persatuan terjawab, kita mencari total HPP. Total HPP yaitu harga produk per persatuan ini kita jumlahkan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, ini 2.000, Rp2.035 dan Rp1.000. Totalnya Rp5.035. Nomor yang A sudah kejawab. Dan kita langkah selanjutnya yaitu ke soal terakhir yaitu B. Buatlah distribusi harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke gudang. Harga proses produksi dalam proses seperti tampilan di bawah ini. Nah, kita harus menentukan harga produk jadi. Nah, di sini jawabannya HPP jadi. Nah, kenapa bisa mendapat 62.975.500? Karena HPP jadi itu 12.500 dikali ini total HPP, maka ketemunya ini produk jadinya. Nah, selanjutnya kita menghitung bahan baku ya kan, dan tenaga kerja langsung dan overhead. Nah, di sini kita ketahui BBB yang tadi kan 250 nanti dikali ini 100% dan dikali 2000 semuanya ini. Berarti total HPP dan HPP jadi itu dikalikan ya kan. Nah, jadi hasilnya yang BBB 5 juta dan BTK 3.561.25.000 dan BOV 2 juta rupiah. Nah, semuanya ini kita total yaitu menjadi 10.561.25.000 rupiah. Nah, dan jumlah biaya produksi bulan Oktober yaitu semuanya kita total dari BHPP sama PDP yaitu totalnya 73.498.75.000. Nah, rumusnya yaitu HPP jadi total HPP ditambah HPP PDP totalnya yaitu ini. Sekian penjelasan dari saya tentang soal analis biaya. Apabila ada salah dan kurang dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.